Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Solenoid Waterfall akan mempresentasikan hasil yang kami buat, yaitu judulnya yaitu presentasi Solenoid Waterfall atau biasa disebut mengalir dengan kuat. Nah, kami ada 3 anggota, yaitu saya sendiri Hasan Jasir Raffi Pilami 2021 31150, teman saya Bayu Alif Pratikno 2021 31054, dan satu lagi Fargo Fartogi 2021 31145. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas 6. Yang pertama, pengenalan solenoid waterfall, cara kerja solenoid waterfall, kemudian aplikasi solenoid waterfall, kemudian yang keempat keuntungan menggunakan solenoid waterfall, yang kelima perawatan solenoid waterfall, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini pengenalan solenoid waterfall yaitu waterfall adalah katup yang digerakkan oleh sinyal listrik. Katup ini penting karena dapat mengontrol aliran air secara otomatis dan presisi. Misalnya, pada sistem irigasi, solenoid waterfall dapat membuka dan menutup aliran air ke setiap zona tanaman secara terpisah, sehingga memungkinkan irigasi yang lebih efisien dan hemat air. Selain itu, solenoid waterfall juga digunakan pada sistem pengontrol banjir dan mesin cuci. Dalam sistem pengontrol banjir, solenoid waterfall dapat membuka dan menutup aliran air ke area tertentu untuk mencegah banjir atau mengurangi dampak banjir. Sedangkan pada mesin cuci, solenoid waterfall digunakan untuk mengontrol aliran air masuk dan keluar dari mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya cara kerja solenoid waterfall. Solenoid waterfall adalah jenis katup yang digerakkan oleh sinyal listrik. Ketika sinyal listrik diterapkan pada solenoid, sebuah medan magnet dibangkitkan di sekitar kumparan solenoid. Medan magnet ini menarik suatu penutup atau piston ke arah solenoid sehingga membuka atau menutup jalur aliran air di dalam katup. Sinyal listrik yang menggerakkan solenoid bisa dikendalikan oleh sistem kontrol otomatis seperti sensor kelembapan tanah pada sistem irigasi. Ketika sensor mendeteksi bahwa tanah sudah mulai kering, sinyal listrik akan diterapkan pada solenoid waterfall untuk membuka jalur aliran air ke tanaman. Lanjutnya. Aplikasi solenoid waterfall. Aplikasi solenoid waterfall memiliki berbagai aplikasi yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada sistem irigasi, di mana solenoid waterfall digunakan untuk mengontrol aliran air pada tanaman. Selain itu, solenoid waterfall juga digunakan pada sistem pengontrol banjir untuk membuka atau menutup pintu air secara otomatis. Selain itu, solenoid waterfall juga sering digunakan pada mesin cuci. Pada mesin cuci, solenoid waterfall digunakan untuk mengontrol aliran air masuk dan keluar dari mesin. Hal ini memungkinkan mesin cuci untuk bekerja dengan lebih efisien dan dapat menghemat energi. Manfaat dari penggunaan solenoid waterfall adalah lain efisiensi energi, kontrol yang lebih baik, dan kemampuan untuk menyimpan data. Dengan menggunakan solenoid waterfall, kita dapat mengontrol aliran air yang lebih akurat dan efisien, sehingga dapat menghemat energi dan biaya. Selain itu, solenoid waterfall juga mampu menyimpan data penggunaan air sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan pengolahan sumber daya air di masa depan. Oke, selanjutnya. Keuntungan menggunakan solenoid waterfall. Solenoid waterfall memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan katup air tradisional. Pertama, solenoid waterfall lebih efisien dalam penggunaan energi karena hanya memerlukan daya listrik membuka dan menutup katup. Sementara itu, katup air tradisional membutuhkan tekanan air yang membutuhkan dan bentuknya sehingga memerlukan lebih banyak energi. Selain itu, solenoid waterfall juga memberikan kontrol lebih baik dalam mengatur aliran air. Dengan sinyal listrik dikirim ke solenoid waterfall, katup dapat dibuka dan ditutup dengan sangat cepat dan akurat.
Hal ini tidak dimungkinkan oleh katup air tradisional yang menggunakan waktu untuk memproses perubahan dalam aliran air. Terakhir, Solenoid water pump juga dapat dilengkapi dengan fitur penyimpanan data dan hal ini dapat memungkinkan pengguna untuk memantau penggunaan air dan melakukan analisis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Fitur ini tidak tersedia pada katup air tradisional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pargo Partogi. Di slide selanjutnya. Jadi ada perawatan solenoid water valve. Panduan perawatan solenoid water valve sangat penting untuk memastikan alat ini berfungsi dengan baik dan tahan lama. Pembersihan secara berkala harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerak atau endapan mineral pada katup yang dapat mengganggu kinerja solenoid water valve. Selain itu, pengertian suku cadang yang rusak juga diperlukan agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada alat. Pemeriksaan berkala juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen solenoid water valve masih berfungsi dengan baik. Hal ini akan membantu mencegah kerusakan yang lebih serius dan memperpanjang umur pakai alat terakhir dan memperpanjang umur pakai alat. Gunakan tes yang tepat untuk mencegah kerusakan seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar alat dan menjaga tekanan air yang stabil. Oke, di slide ini ada sebuah berikut source code-nya. Jadi di source code ini terdapat bit LDR A2 karena coba di slide selanjutnya, tolong. Jadi di sini kita akan menggunakan Arduino Uno, LDR, dan di sini kita pakai port HG dan ada virtual juga, dan di sini ada kita pakai motor, bukan motor pakai servo juga, cuman ini motor, dan ini kita pakai LED green. Sini yang kita di A2 ini LDR itu kita sambungkan ke port A2 Arduino ya. Dan juga di motor ini kita sambungkan ke port ke-12 di Arduino-nya, dan LED green-nya itu kita gunakan di port 13 Arduino-nya dan virtualnya juga. Di sini LED green-nya itu guna kalau misalnya nih air nih udah mencapai kapasitas 500 dan 500 itu LED green-nya itu 500 ke bawah, LED green-nya ini akan menyala dan motor servonya akan bergerak. Cuman kalau jarak itu lebih dari jarak itu menjauh, LED green-nya ini akan mati dan motor servonya itu akan berhenti bergerak. Dan coba di slide source code-nya. Balik ke slide source code-nya. Nah, di sini bit LDR itu kita sambungkan ke A2-nya, LED di 13, port 13, dan LEDL ini itu motor servo itu di port 12. Dan kita tambahkan intergen nilai. Di voice setup itu kita di pin mode-nya itu LED itu dijadikan output, kita masukkan outputnya LED, LDL, dan serial biginnya itu 9600. Dan di port loop-nya ini nilainya itu analog LDR. Jadi guna itu untuk menentukan jaraknya. Dan serial pin ini nilai RDR. Nah, jadi di serial pin ini akan muncul di virtualnya nanti. Dan serial pre-LA-nya itu nilai. Dan di if itu nilai kurang dari 500 itu digital LED itu bakal naik, yang seperti saya bilang. Itu di LED itu LED dan LDR itu bakal hidup. Dan jika LED itu kurang lebih dari 15 itu LED sama LDR itu bakal mati. Jadi saya bakal share screen untuk runningannya. Bisa ditimbang ngerunningnya ya. Codingannya bakal kita centang dulu. Kita running dulu codingannya yang diproses.
Oke, ini berarti don't complaining, berarti itu tanda itu runningannya tuh tidak ada masalah. Jadi bakalan kita cari untuk file runningannya itu disimpan, itu ada di sini. Nah, ini kita copy. Atau nah, sini seperti kita lihat kalau itu jaraknya tuh kurang dari 500, maka ini motor itu bakal menyala, bakal berputar, dan LED green-nya itu bakal menyala. Jadi tandanya tuh airnya itu sudah mengalir. Tapi jika itu dia lebih dari 500, kita bakal naikkan lebih dari 500. Nah, ini sudah 800, maka motor servonya itu bakal berhenti dan juga LED green-nya itu bakal padam atau bakal mati. Jadi itu menandakan bahwa jarak itu jaraknya itu jauh dari yang ditentukan oleh motor servonya. Jadi airnya itu berhenti mengalir. Berarti nah itu air itu berhenti mengalir. Tetapi jika jarak itu kurang dari 500 atau pas di 500, maka airnya itu bakal mengalir ditandakan dengan motor servonya itu bakal berputar dan LED green-nya itu bakal menyala. Ini kita berhentikan. Jadi sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.